Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita seperti biasa sebelum melakukan segala aktivitas kita hari ini, kita mendengar terlebih dahulu kebenaran firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami siap menikmati firman-Mu untuk mengawali segala aktivitas kami hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi kita ambil saja sebagai renungan pada ayat 8. Ayat 8 bunyi firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Oleh sebab itu, hiduplah sesuai dengan terang, atau hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan, firman ini menolong kita. Hari ini kita melakukan apa saja atau pikirkan apa saja atau berkata-kata apa saja yang kita lakukan hari ini. Paulus mengingatkan kepada kita supaya tidak kembali lagi seperti kehidupan yang dulu. Apa itu dulu? Ayat firman tadi bilang bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan ini bukan saja berbuatan gelap, tapi hidup kita juga gelap. Berbuatannya juga gelap. Pikirannya juga gelap. Kata-kata kita juga gelap. Dan semuanya gelap. Sehingga segala sesuatu kita lakukan adalah berbuatan gelap. Tetapi karena kemurahan Tuhan, yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan itu, Paulus bilang, sekarang bukan lagi kamu tinggal di dalam kegelapan, tetapi kamu tinggal di dalam terang Tuhan. Siapa yang membuat kita bisa hidup di dalam terang? Hanya Yesus sendiri. Yang dipindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang Tuhan adalah Yesus. Dan sekarang kita ada di dalam terang. Terang Yesus. Pengakuan Yesus di dalam keempat Injil. Dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Memang benar, dia adalah terang dunia. Dia memberikan terang kepada kegelapan itu. Dan setiap orang yang melihat terang itu, mereka datang kepada terang, dan terang itu bercahaya atas mereka. Melalui iman, percaya kepada Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dan saya telah dipindahkan dari kegelapan ke tempat terang di dalam Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan gereja, eklesia, X dan Kaleo. Haleluya. Ini adalah
perbuatan Tuhan. Setiap orang yang telah mendengar Injil dan menerima Injil itu dan hidup di dalam Injil kebenaran firman itu, mereka itu tinggal di dalam terang. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya, masihkah kita hidup di dalam kegelapan itu? Ataukah sudah dipindahkan di dalam terang Tuhan sesuai firman hari ini? Kalau belum, kapan kita harus pindah dari kegelapan ke tempat? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Untuk dipindahkan dari kegelapan ke tempat di dalam Yesus Kristus terang, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Hanya percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dan saya dipindahkan di dalam terang Yesus Kristus. Dan Paulus bilang, Anda sudah dipindahkan di dalam terang, maka kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Haleluya, haleluya. Hidup sebagai anak-anak terang. Apa yang kita harus lakukan, anak-anak yang terang? Kita hidup di dalam terang. Kita bisa melihat segala sesuatu. Inilah persoalannya. Banyak orang diputahkan oleh kegelapan itu sehingga mereka tidak bisa melihat, oh ini kot, oh ini jalan, oh ini kali, oh ya ini ada tempat yang bahaya. Saya harus menghindari hal-hal yang membahayakan hidup saya. Dan dia harus jalan yang benar. Jalan kebenaran. Jalan yang menuju hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena itu ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, jika kita hidup di dalam terang, hasilnya adalah ayat 9, karena terang membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kalau hidup di dalam kegelapan, tidak ada perbuatan baik yang kita bisa hasilkan untuk saudara kita atau untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan saja kita tidak tahu. Karena kegelapan membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak mengenal Dia adalah pencipta saudara dan saya. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah Elohim, Yahweh, Adonai. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita ada dalam kegelapan, maka kebaikan pun tidak ada. Ketika kita pindah ke dalam terang, maka kita bisa membuat kebaikan diri kita, untuk sesama kita sebagai saudara seiman, tapi juga untuk Tuhan. Kebaikan apa yang kita harus lakukan? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman? Bukan kata manusia. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang membangun tubuh Kristus sesama saudara seiman. Hal-hal yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Hal-hal yang membuat orang lain bisa menjadi anak Tuhan. Itu yang disebut dengan kebaikan. Ada kasih, ada sukacita, ada lemah lembut, ada belas kasihan,
ada kesabaran, dan lain-lain. Itu adalah kebaikan bagi diri kita, bagi sesama kita sebagai saudara seiman, dan memberi kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Kebaikan itu tidak mencelakakan orang lain. Kebaikan itu tidak membuat orang lain marah. Kebaikan itu tidak membuat orang lain kecewa. Tapi kebaikan itu membuat orang lain diberkati. Saling melengkapi, saling membangun, sehingga hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua adalah keadilan. Keadilan di sini adalah tidak main curang, tidak melakukan perbuatan yang tidak adil, atau menipu, atau bohong, atau dusta. Mungkin melalui kata-kata kita, mungkin melalui perbuatan kita yang tidak adil terhadap orang lain, maka kita tidak melakukan keadilan. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran dan keadilan ini sebenarnya satu makna, tapi beda kata. Kebenaran ini adalah salah satu sifat Allah yang manifestasi kepada manusia melalui Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu dapat memancarkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tindakannya benar, perbuatannya benar, pikirannya benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu, setiap orang yang melakukan kebenaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka dia ada di dalam terang Yesus Kristus itu. Nah, karena itu Rasul Paulus juga bilang di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Kebenaran itu tidak ada di dalam siapapun. Semua orang tidak memiliki kebenaran. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dia yang benar itu membuat seolah-olah dia orang bersalah, seolah-olah dia orang berdosa. Membuat kita yang tidak benar ini, membuat kita yang tidak benar ini dibuat menjadi orang benar. Untuk itu Yesus yang tidak benar itu seolah-olah menjadi orang tidak benar. Demi pembenaran Anda dan saya, supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu seorang nabi atau raja Salomo dalam hikmatnya, dia berkhotbah di dalam Amsal pasal 11 ayat 19. Siapa yang berpegang pada kebenaran, dia menuju hidup. Barang siapa, maksudnya dia adalah laki-laki atau dia perempuan, dia orang besar atau anak kecil, dia janda atau duda, dia orang kaya atau orang miskin, dia anak yatim piatu atau punya orang tua. Setiap manusia, itu maksudnya barang siapa.
Jadi setiap kita berpegang pada kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus itu, maka percaya bahwa kita menuju kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang kekal, untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Tapi juga kehidupan sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita berpegang pada kebenaran, maka tidak mencelakakan hidup kita, tidak akan mempersingkat umur kita, dan kita akan hidup melakukan segala aktivitasnya, segala pekerjaannya, segala pelayanannya sesuai profesi kita masing-masing. Jadi ada dua kehidupan. Kehidupan sementara di dunia akan umur panjang, tapi juga ada kehidupan di surga nanti juga akan hidup untuk selama-lamanya. Karena itulah Salomo meminta kepada Anda dan saya supaya kita berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kebaikan itu. Dan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu tidak bisa muncul sendirinya. Tapi itu ketika kita ada di dalam terang, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka terang itu yang menghasilkan, terang itu juga yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Oh glory, praise the Lord. Tuhan baik. Memang dulu kita orang-orang yang gelap, sekarang kita sudah pindah dan hidup sebagai anak-anak terang. Dan anak-anak terang punya cara hidupnya adalah ada 3 cara hidup. Yang pertama, kita bisa melakukan, kita bisa berpikir, atau kita bisa berkata-kata kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga untuk sesama saudara seiman. Yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal yang adil, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak membuat orang lain dikecewakan, atau membuat orang lain menjadi marah, atau membuat orang lain tidak terima. Tapi kita melakukan, menunjukkan keadilan dan kebenaran Allah terhadap orang lain sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami sesuai profesi kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyinari kami dengan terang yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, supaya kami melakukan hal-hal yang baik, melakukan keadilan, menegakkan kebenaran dalam kehidupan kami, supaya orang lain akan melihat bahwa kami hidup di dalam terang Tuhan. Kami hidup sebagai anak-anak terang. Terang Tuhan terus menyinari kami dalam perjalanan hidup dan pekerjaan kami masing-masing. Ini kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati dan selamat beraktivitas.